가이크. 왜 그래? 유키? Halo Sobat Remaja, balik lagi dengan narator magang. Nah, kali ini seperti biasa narator magang akan membawakan sebuah alur cerita film yang tentu saja masih banyak aroma pengenceritaan. Dan film ini berjudul Japanese Mother, yang bercerita tentang seorang gadis Jepang yang cantik dan aduhai yang dibawa pacarnya pulang ke Korea. Malah disukai oleh ayahnya. Dan apa yang terjadi? Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Sebentar, sebelum itu tolong minggir sebentar dari keramaian. Kalau nggak pakai headset. Untuk yang masih bocil, diharapkan segera dimatikan. Ya udah gitu aja, langsung ke alur ceritanya. Film akan dibuka dengan dua orang muda-mudi yang berjalan menuju suatu rumah. Yang cowok ini kita sebut saja dia Samsul. Ya, kita sebut aja gitu, soalnya manggil nama Korea pasti sulit. Samsul ini merupakan seorang pekerja kantoran yang baru saja pulang dari luar negeri, tepatnya Jepang. Samsul pulang sambil membawa buah tangan, semacam oleh-oleh gitulah. Tapi bukan barang, melainkan seorang gadis cantik yang berasal dari Jepang bernama Yuki. Yuki ini diajak kembali ke Korea oleh Samsul untuk dikenalkan dengan ayahnya. Lalu mereka berdua masuk ke dalam rumah. Tapi saat berada di dalam rumah tampak sangat sepi. Lalu Yuki bertanya pada Samsul kemana ayahnya, dan Samsul berkata kalau ayahnya sedang keluar. Di sini sebenarnya ada yang unik. Obrolan mereka sebenarnya ini nggak nyambung. Salah satu pakai bahasa Jepang, yang satunya pakai bahasa Korea. Tapi berhubung ini film sakti, ya mereka berdua paham-paham aja. Lanjut, kemudian karena kondisi rumah yang kosong melompong, Yuki mengajak Samsul untuk menuju kamarnya. Dan apa yang terjadi? Tentu saja mereka berdua melakukan pengenceritaan sembari menunggu ayahnya Samsul pulang. Benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik. Mereka berdua melakukan pengenceritaan dari siang sampai malam dan berlanjut di dini hari. Tapi Samsul terlihat tidak terlalu puas dengan pelayanan dari Yuki dan malah meninggalkan Yuki sambil main HP. Dan hal ini membuat Yuki bertanya-tanya apakah Samsul ini tidak suka. Di sini dengan sedikit jengkel, Samsul berkata kalau dia ada pekerjaan, jadi aksi genjot ria ini harus ditunda sementara waktu. 매일매일 하다 보면 좋은 날도 있고. Di pagi harinya, di depan rumah ada seorang pria membawa tas besar yang masuk ke dalam rumah Samsul. Dan terkejut, saat berada di dalam rumah ada seorang gadis yang cantik dan aduhai yang tidur di sofa. Dan pria ini bernama Pak Rudi. Pak Rudi ini baru saja pulang dari dinas luar kota dan tidak tahu kalau putra sematawayangnya Samsul pulang ke rumah. Ditambah lagi membawa seorang gadis cantik yang diimpor langsung dari Jepang. Kemudian Pak Rusdi membangunkan Yuki yang pulas tertidur. Yang hal ini membuat Yuki terkejut. Sebelum kesalahpahaman semakin besar, Pak Rudi mengatakan kalau ini rumahnya. Dari sini Yuki sadar kalau Pak Rudi ini merupakan ayah dari Samsul. Dan kemudian Yuki mengenalkan dirinya sebagai pacar Samsul. Setelah tahu kalau Yuki pacar Samsul, Pak Rudi menyambut dengan baik dan membuatkan makanan untuk Yuki. Ya, sekedar untuk ramah tamah. Di sisi lain, Samsul yang sudah keluar dari pagi belum juga kembali, yang membuat Pak Samsul menjadi tambah gelisah. Tak selang lama Samsul pulang dan Pak Rudi sudah menunggu dari tadi. Di sini Pak Rudi marah karena Samsul tidak kunjung pulang dari tadi. Dan ditambah lagi Samsul membawa seorang gadis lalu meninggalkannya di rumah sendirian. Tapi sebelum mendengarkan ocehan ayahnya, Samsul langsung pergi dan masuk ke dalam kamar tanpa menghiraukan ayahnya. 몰라 짜증나. 결혼 안 하면 되지. 몰라 짜증나. Setelah sampai di kamar, Samsul sama sekali tidak menghiraukan Yuki yang tidur di sebelahnya, malah asik dan sibuk main HP sendiri. Sedangkan Yuki yang mulai pingin dicangkul mulai menggoda Samsul untuk melakukan pengenceritaan. Tapi sayangnya karena kecapean mungkin Samsul tidak tertarik, malah tidur. Karena penolakan itu Yuki memutuskan untuk bermain musik sebentar. Setelah beberapa jam berlalu, pagi pun tiba. Yuki terbangun, tapi Samsul sudah tidak ada di samping Yuki. Di lain cerita, malah Samsul sedang asik berduaan dengan seorang gadis cantik dan aduhai bernama Lisa.
Dan baru diketahui Lisa ini merupakan kekasih dari Samsul di Korea. Dilain cerita karena galau, Yuki bermain musik lagi dan dihampiri oleh Pak Rudi. Pak Rudi ini merasa kasihan dengan Yuki yang selalu ditinggal sendiri oleh Samsul. Dan selama di Korea, Yuki tidak pernah keluar rumah. Karena itu Pak Rudi mengajak Yuki untuk jalan-jalan. Disinilah kedekatan mereka dimulai. Yuki jadi sering gandengan tangan dengan Pak Rudi, bahkan bercanda, sampai-sampai tiba-tiba Yuki memeluk dan mencium Pak Samsul, yang sontak saja membuat Pak Rudi jadi kaget dan mematung. 어디 보자. Di sisi lain, Samsul dan Lisa sedang asik melakukan pengenceritan di sebuah kamar karaoke. Sedangkan di rumah, Yuki sedang menyiapkan makan malam sebagai ucapan terima kasih kepada Pak Rudi yang mengajaknya keluar tadi siang. Tapi saat Yuki masuk ke dalam kamar Pak Rudi, Yuki kaget karena Pak Rudi sedang ganti baju. Begitu pula dengan Pak Rudi yang kaget saat dia ganti baju, terdapat Yuki yang membuka pintu. Kemudian Yuki memberikan makan malamnya dan pergi dari kamar Pak Rudi dan langsung menuju kamarnya. Dan karena melihat badan Pak Rudi, Yuki jadi sange dan mulai memainkan serabi lempitnya sambil membayangkan melakukan pengenceritaan dengan Pak Rudi. Setelah mengobrak-abrik serabi lempitnya, Yuki pergi keluar untuk mengambil air minum. Dan kebetulan di sana bertemu dengan Pak Rudi yang sedang minum-minum sendirian. Karena melihat Pak Rudi sedang minum sendiri, Yuki memutuskan untuk ikut. Dan mereka berdua bercanda bersama sampai-sampai di pagi harinya. Karena kebanyakan minum, tanpa sadar Yuki dan Pak Rudi tidur satu kasur. Yang mana hal ini membuat Pak Rudi kaget. Tapi untungnya Pak Rudi masih punya kontrol diri, jadi dia tidak melakukan pemupukan dengan Yuki dan meninggalkan Yuki tidur sendirian. Dan waktu ditinggal sendirian, ternyata Yuki menunggu Pak Rudi melakukan pengenceritan pada dirinya, tapi tidak dilakukan oleh Pak Rudi, yang membuat Yuki sangat kecewa. Dan seperti biasa di pagi harinya, Yuki terduduk murung di rumah sambil menunggu Samsul yang mulai malam kemarin tidak pulang. Pak Rudi yang melihat Yuki sendirian tidak tega dan mencoba membantu dengan menghubungi Samsul. Tapi ternyata Samsul sedang asik berduaan dengan Lisa dan tidak menghiraukan telepon dari Pak Rudi. Saat malam harinya, Samsul pulang dan langsung dimarahi oleh Pak Rudi karena meninggalkan dan tidak peduli dengan calon istrinya. Tapi Samsul juga mendebat perkataan dari Pak Rudi yang mana Pak Rudi ini terlalu ikut campur dengan urusan cinta si Samsul. Sebelum perdebatan semakin memanjang, Samsul meninggalkan Pak Rudi dan menuju kamar. Di kamar, Samsul bertemu dengan Yuki. Dengan sangat kesal, Samsul langsung memaksa Yuki untuk melakukan pengenceritan. Awalnya Yuki menolak, tapi akhirnya Yuki juga menyerah dan kemudian percocok tanaman pun terjadi. Di pagi harinya, bahkan setelah mereka melakukan pengenceritan, sikap acuh tak acuh dari Samsul tidak juga berubah, tetap dingin kepada Yuki. Di besok paginya terlihat Samsul dan Lisa berjalan menuju rumah Samsul sambil dijewer. Ya udah kayak anak bandel aja dijewer segala. Samsul ini rupanya ketahuan kelakuan menduanya oleh si Lisa. Jadi untuk membuktikan apakah Samsul ini selingkuh, jadi mereka berdua menuju rumahnya untuk mencari bukti. Dan saat masuk, ternyata benar di dalam ada seorang gadis yang cantik dan juga seksi, yaitu Yuki. Dan Samsul terlihat tidak bisa berkata apapun. Kemudian Lisa membawa Samsul ke dalam kamar. Di sini Lisa menyuruh Samsul untuk memilih. Tapi sebelum itu Lisa akan mengajak Samsul untuk bercocok tanam. Saat mereka berdua sedang asik bercocok tanam, Yuki melihat dari balik pintu dan hatinya langsung hancur seketika. Setelah selesai, Samsul ikut pergi bersama Lisa tanpa menghiraukan Yuki sama sekali. Di besok paginya Yuki sudah berkemas sambil membawa koper besarnya dan berpamitan kepada Pak Rudi untuk kembali ke Jepang. Tapi Pak Rudi mengejar Yuki yang akan pergi dan mencegahnya.
Dan saat Pak Rudi akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba Yuki pingsan. Dan Pak Rudi tampak panik, kemudian membawa Yuki masuk ke dalam rumah. Dan Pak Rudi merawat Yuki. Mungkin di sini Yuki shock karena kelakuan dari Samsul ini. Setelah siuman, Yuki melihat Pak Rudi yang tertidur menunggunya semalaman, membuat Yuki menjadi sangat terharu. Dan saat Pak Rudi bangun, mata mereka berdua bertemu. Seakan terbius, mereka berdua akhirnya melakukan pengenceritan dengan hikmat dan nikmat. Saking enaknya pengenceritan itu, mereka sampai lupa waktu. Tanpa sadar, Samsul baru saja pulang dan memergoki mereka sedang melakukan pengenceritan. Yang tentu saja Samsul marah dengan apa yang terjadi, terutama yang dilakukan oleh ayahnya. Dan mereka berdua berdebat hebat. Namun di tengah perdebatan itu, Yuki menghentikan dengan jeritan-jeritan khas artis Jav Jepang. Setelah itu, Yuki menanyakan pada Samsul apakah dia lebih memilih Lisa atau dirinya. Dan sudah pasti Samsul memilih Lisa. Dari situ jelas kalau tidak ada lagi penghalang hubungan antara Yuki dan Pak Rudi. Lagi pula Samsul juga tidak terlalu mempedulikan Yuki. Jadi dengan ini hubungan Yuki dan Pak Rudi pun menemui babak baru. Dan film pun berakhir dan tamat. Nah itu tadi adalah alur cerita dari Japanese Mother. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita kali ini. Ya, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, comment, request film juga bisa. See you next video. Ciao.